Sebagai dokter ini kan harus tetap senantiasa mengikuti perkembangan ilmu, kemudian juga tetap menjunjung pada nilai-nilai etika dan kesusilaan dalam menjalankan tugasnya, serta karena ini merupakan lulusan yang awal dapat menjadi contoh bagi lulusan-lulusan yang selanjutnya dan bermanfaat bagi pembangunan kesehatan masyarakat pada umumnya, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah. Memang untuk menghasilkan seorang dokter memerlukan proses yang panjang. Setelah lulus sarjana, itu masih mengikuti pendidikan rotasi klinik selama 2 tahun, pendidikan tingkat profesi. Kemudian baru tadi ujian kompetensi. Jadi ada program sarjana, program profesi, baru secara nasional ada ujian kompetensi secara nasional. Setelah lulus ini pun masih harus tadi yang disebutkan menjalankan internship selama 1 tahun untuk ditempatkan di seluruh pelosok tanah air. Ini juga kalau yang ini sebenarnya sudah di luar proses pendidikan, menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan untuk mengelola penempatan para dokter dalam program internship di seluruh tanah air. Kemudian pada ujian kompetensi bagaimana hasil daripada dokter muda yang di Universitas Tadulako? Ya, syukur alhamdulillah dengan pertolongan Allah dan juga tentu dengan kerja keras dari semua pihak, maka mahasiswa profesi pendidikan dokter Universitas Tadulako tidak mengecewakan, sangat membanggakan karena berhasil memperoleh pencapaian kelulusan yang di atas rata-rata nasional. Pada kesempatan pertama berhasil lulus 65% dan kemudian pada kesempatan berikutnya bahkan meningkat menjadi 90%. Ya, semoga ini dapat terus dipertahankan dan diperbaiki dalam rangka untuk segera memberikan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di Sulawesi Tengah. Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, serta dokter baru yang akan dilantik memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri.
telah berjasa menggantikan cipta. Kita mulai. Garis miring KM garis miring 2015 tentang penetapan nama-nama lulusan mahasiswa pendidikan profesi dokter 2015. Memperhatikan hasil ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter UKM PPD periode Mei 2015 tahun akademik 2014 garis miring 2015 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, nama-nama mahasiswa lulusan pendidikan profesi dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako tahun akademik 2014-2015 periode Mei 2015 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini. Kedua, mereka yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini berhak menggunakan predikat akademik dokter disingkat DR kecil dan menempatkannya di depan nama saudara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, mereka yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini menjadi anggota Ikatan Alumni Universitas Tadulako dan berhak bergabung sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 29 September 2015, Dekan Dr. Muhammad Mansur Romi, SUPAK Konsultan, NIP 19560810, 198211, 1001. Tembusan disampaikan kepada 1 Mendristek Dikti di Jakarta dan seterusnya. Lampiran surat keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako tentang nama-nama lulusan mahasiswa program studi profesi dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako periode Mei 2015 nomor 3590 garing UN 28.1.30 garis miring KM garis miring 2015 tanggal 29 September 2015. 1. Dr. Saumi Dewi Rati dengan IPK 3,69. 2. Dr. Tita Lestari Popang dengan IPK 3,46. Anu Pahlawan dengan IPK 3,33. 6. Dr. Marsha Gita Adelia Tawil dengan IPK 3,29. 7. Dr. Dian Simon Lim Yanto dengan IPK 3,26.
8. Dr. Hildawati Sudirman Daeng Manaba dengan IPK 3,28. 9. Dr. Nilawati dengan IPK 3,23. Dr. Yuli Fitriana dengan IPK 3,21. 11. Dr. Muhammad Biko Aji Sukmo Raharjo dengan IPK 3,21. 12. Dr. Suharia Hafid dengan IPK 3,17. Terakhir, Dr. Samsul Fahri dengan IPK 3,03. Pertanda berikan Dr. Muhammad Mansur Romi SU PHK Konsultan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Warahmatullahi wabarakatuh. September tahun 2015, saya, Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako, melantik dan mengukuhkan saudara Dr. Saudi Dewi Ratih. 2. Dr. Tita Lestari Popang. 3. Dr. Arudiah Puspori. 4. Dr. Adi Arif Muranda. 5. Dr. Pandu Pahlawan. 6. Dr. Marsha Gita Adelia. 7. Dr. Dian Simon Lim Yanto. 8. Dr. Hildawati Sudirman Daeng Manaba. 9. Dr. Nilawati. 10. Dr. Yuli Fitriana. 11. Dr. Muhammad Biko Haji Sukmo Raharjo. 12. Dr. Suharia Hafid. 13. Dr. Samsul Fahri. Sebagai dokter lulusan pendidikan profesi dokter pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako tahun akademik 2015-2016. Dengan kelulusan ini sebagai hasil usaha dan ketekunan saudara, maka saudara berhak menggunakan predikat dokter dan menempatkannya di depan nama saudara sesuai ketentuan yang berlaku. Atas nama Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi dan memberkati saudara dalam mengemban pengetahuan yang saudara peroleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengucapan sumpah dokter oleh lulusan dipimpin oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Bapak Rohaniawan, dimohon mendampingi lulusan yang akan disumpah. Apakah saudara bersedia untuk mengucapkan sumpah? Bersedia. Baik. Bagi yang beragama Islam, silakan mengikuti apa yang saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji. Saya semuanya mengikuti. Saya akan membaktikan hidup saya. Saya akan membaktikan hidup saya Guna kepentingan peri kemanusiaan. guna kepentingan peri kemanusiaan. Saya akan memelihara Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. Saya akan menjalankan tugas saya Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter.
sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Saya akan menjalankan tugas saya Saya akan menjalankan tugas saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Saya akan merahasiakan Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter. karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai dokter. Saya tidak akan menggunakan pengetahuan kedokteran saya Saya tidak akan menggunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan, untuk sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan, sekalipun dirancang. sekalipun diancam. Saya akan menghormati Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita dengan sungguh-sungguh Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, kebangsaan, kesukuan, perbedaan kelamin, perbedaan kelamin, politik kepartean atau kedudukan sosial politik kepartaian atau kedudukan sosial dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita. dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Saya akan memperlakukan teman sejawat saya Saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. Saya akan mentaati dan mengamalkan Saya akan mentaati dan mengamalkan kode etik kedokteran Indonesia yang berdasarkan Pancasila. kode etik kedokteran Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Dilanjutkan dengan pengukuhan oleh rohaniawan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi Wallahi wa billahi wa billahi wa tallahi wa tallahi bahwa sumpah yang saya ucapkan bahwa sumpah yang saya ucapkan adalah benar adanya adalah benar adanya dan akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. dan penuh tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada saya. memberikan kekuatan kepada saya. Amin. Berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus akan memberkati, memelihara, melindungi saudara dalam tugas pekerjaan saudara berdasarkan profesi dan talenta saudara sebagai dokter. Sumpah oleh dekan dilanjutkan dengan penyerahan plakat oleh gubernur. Kepada lulusan yang kami sebutkan namanya, disilahkan maju ke depan dan kepada orang tua pendamping dimohon. Cita
Kepada Dr. Saumi Dewi Rati dan orang tua pendamping disilahkan maju ke depan. Mewakili keluarga besar Polresta Tulako menyampaikan selamat dan rasa bangga bahwa anak bapak telah memberikan diri selama kurang lebih 7 tahun. Semoga apa yang dilakukan oleh bapak telah bisa dilakukan, dan sekarang saya kembalikan mewakili keseluruhan dan dapat Saksikan bersama penyematan pin dan bunga. Pendamping kami silakan untuk berdiri. Dan Bapak Ibu orang tua kami silakan duduk kembali. Selain alumni lulusan dokter diwakili oleh Dr. Syamsul Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Tengah atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Tadulako dan jajarannya, yang terhormat Bapak Wali Kota Palu dan Bupati Sulawesi Tengah, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Sulawesi Tengah, yang terhormat Direktur Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta Sulawesi Tengah, yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan beserta jajarannya, yang kami hormati pimpinan FKUGM dan jajarannya, Ketua Tim Kerjasama FKUGM dan FKIK Untar, yang kami hormati Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan Ketua Prodi Profesi Dokter dan dosen-dosen pembimbing klinik serta preklinik, yang kami hormati para guru-guru kami yang tulus mengajarkan ilmunya, para orang tua kami yang tidak putus-putusnya mendoakan keberhasilan kami,
serta kepada seluruh staf sivitas akademika Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako. Pendidikan kedokteran bagi kami dan bagi kebanyakan orang adalah pendidikan yang sangat membanggakan. Betapa tidak, disinilah tempat berkumpulnya para anak-anak di atas rata-rata dari golongan menengah ke atas. Kami adalah mahasiswa daerah yang menghabiskan pengorbanan yang begitu banyak untuk dapat duduk di bangku kuliah kedokteran Universitas Tadulako. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, akan sumbangsinya kepada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako, serta pihak terkait, dan juga Bapak Rektor kami yang memberikan perhatian khusus demi kelancaran kegiatan akademik baik di pendidikan sarjana, koas maupun ujian kompetensi dokter. Dalam perjalanan pendidikan ini, banyak rintangan dan hambatan yang kami temui. Layaknya sebuah ibarat, untuk membentuk sebuah batu akik yang berkualitas, maka batu yang dipilih harus berkualitas pula. Lalu ia harus diasah berulang kali hingga mendapatkan kualitas terbaik. Demikianlah pendidikan yang kami jalani. Begitu banyak tempaan fisik dan mental, hingga tidak sedikit dari kami yang hampir putus asa, berpikir bahwa kami tidak bisa menyelesaikan pendidikan ini. Syukurnya di belakang kami ada orang tua kami yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, dan dukungan material agar kami tidak goyah dan tidak putus asa. Tidak ada sesuatu yang berharga yang dapat menandingi jasa Bapak Ibu orang tua kami. Hanya Tuhanlah yang bisa membalasnya. Kami sadari pendidikan yang kami jalani adalah pendidikan yang sangat berat dan sangat pahit rasanya. Namun kami yakin beban berat yang diberikan agar kami semakin kuat, pahit yang diberikan, kami yakin itu adalah obat yang mujarab, sehingga kelak saat kami berada di masyarakat tidak ada istilah dokter lulusan Universitas Tadulako yang tidak berkualitas dan manja. Walaupun kami lulus tidak secepat teman sejawat di FK lain, namun kami yakin kami lulusan FKIK Untar bisa setara, bahkan bisa lebih baik. Untuk itu kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para guru kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terlebih khusus, kami tidak dapat menahan rasa kehilangan yang cukup mendalam atas berpulangnya salah satu guru kami yang terbaik, dosen, pembimbing, ayah yang tak mengenal lelah, seorang ketua program studi profesi dokter, almarhum Dr. Asri Ahram Effendi, spesialis bedah magister kesehatan. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah berjasa menghantarkan kami hingga saat ini, mulai dari staf akademik, perlengkapan, staf keamanan, teman-teman kami, sahabat kami, dan lain-lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mereka mungkin ada di luar sana yang selalu membantu di setiap keperluan kami, sebagai penasehat, juga sebagai teman dan sahabat yang mendukung setiap langkah kaki kami. Terimalah ucapan terima kasih ini. Kami sadar bahwa kami baru saja akan memulai terjun ke masyarakat untuk mendharma baktikan ilmu pengetahuan kami selama ini. Tentu saja kami perlu banyak belajar dan terus belajar, karena seorang dokter adalah orang yang menghabiskan waktunya untuk terus belajar dan memberikan pengobatan terbaik bagi masyarakat. Untuk itu, kepada siapa saja yang menemukan kejanggalan pada diri kami, untuk kiranya mau menyampaikan kritik dan saran demi kebaikan kita semua dan demi kemajuan pelayanan kesehatan di negeri kita tercinta, karena sudah saatnya kita bangga dengan pelayanan kesehatan di negeri kita sendiri. Selanjutnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang selama ini mungkin hatinya tergores karena perkataan kami, tersakiti karena sikap dan perbuatan kami. Kami mohon sudi kiranya dimaafkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, selanjutnya sambutan dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako
Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Mansur Romi, SOPAK Konsultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Gubernur yang diwakili oleh staf ahli beliau, Bapak Dr. Abdus Salam Ketua MSI, yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Tadulako, Profesor Muhammad Basir, para wakil rektor yang hadir, para pimpinan Universitas Tadulako, para dekan, dan juga yang kami hormati para tamu dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Kota se-Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran, Direktur Rumah Sakit Swasta dan Pemerintah se-Sulawesi Tengah, Sejabat Ketua IDI yang kami hormati, para tamu undangan yang tidak kami dapat kami sebutkan satu persatu. Yang berbahagia, pelantikan dokter kali ini merupakan kesempatan pertama yang tercatat dalam perjalanan pendidikan dokter di Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan oleh Universitas Tadulako dan saat ini berada di dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan dalam memberikan sumbangsih baik berupa pemikiran, tenaga maupun dana sejak dirintisnya pendirian program studi pendidikan dokter atau PSPD yang awal mulanya bernaung di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kami merasa mendapat kehormatan dan penghargaan atas berkenan hadirnya para peletak tonggak, para founding fathers pendidikan dokter tersebut dalam kesempatan ini. Kami sungguh merasa terharu dan juga sangat bangga dengan proses panjang yang telah kemudian dapat menghasilkan yang pertama kalinya lulusan dokter dari Universitas Tadulako. Para hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa dalam pendidikan dokter, untuk menentukan kelulusan, maka mahasiswa harus menempuh ujian kompetensi mahasiswa pendidikan profesi dokter atau UKMPPD yang diselenggarakan oleh panitia secara nasional. Dan syukur alhamdulillah, pencapaian angka kelulusan dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako berhasil melebihi rata nasional. Pada periode Mei yang lalu berhasil lulus sebanyak 65%, dan pada periode Agustus dengan penuh kesyukuran maka meningkat lagi menjadi 90%. Semua itu merupakan sebagian di antara karunia Tuhan yang Maha Kuasa, dan sebagai hasil kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah daerah Kabupaten Kota se-Sulawesi Tengah beserta jajarannya, dari pimpinan Universitas Tadulako beserta jajarannya, seluruh sivitas akademika Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, para mitra yang senantiasa ikut berperan khususnya dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, kepada rumah sakit wahana pendidikan baik pemerintah maupun swasta yang ada di Sulawesi Tengah, Dinas Kesehatan beserta seluruh jajaran pusat-pusat kesehatan yang tersebar di Sulawesi Tengah, dan tentu saja
kepada para orang tua, kerabat dan keluarga besar para lulusan yang kami banggakan serta masyarakat pada umumnya. Dengan lulusan baru, dengan lulusnya para dokter baru, keluarga besar Universitas Tadulako yang tadi telah diwakili oleh Bapak Rektor telah menyerahkan kembali kepada para orang tua dan keluarga besar masing-masing. Ya, selanjutnya kami serahkan barangkali yang sudah pada saatnya mau dinikahkan, silahkan dinikahkan. Yang sudah siap, tidak hanya para lulusan dokter baru, tetapi siapa saja seandainya sudah pada saatnya, dan yang belum mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Dan barangkali dengan acara ini dapat diunggah untuk kemudian menjadi makin besar peluang untuk mendapatkan jodoh dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sehingga ijazah yang baru saja diterima kemudian mendapat satu tambahan huruf B, ijab sah. Dan semoga juga pasangan yang nanti akan mendampingi para sejawat dokter baru juga dapat memahami apa yang telah diucapkan dalam sumpah yang dibacakan tadi, sehingga dapat membina keluarga yang mawaddah, sakinah, warahmah, dan kemudian menjadi pendorong dalam menjalankan profesi di dalam masyarakat secara terus-menerus. Kepada para lulusan baru, kami ingatkan bahwa di pundak teman sejawat ada tanggung jawab untuk mengamalkan keahlian yang telah diperoleh dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama di bidang kesehatan, khususnya di wilayah Palu. Perlu kami sampaikan, ini menurut data yang ada dari Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat IPKM, maka Sulawesi Tengah berdasarkan beberapa kelompok indikator, yaitu misalnya kesehatan balita, kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan, perilaku kesehatan, penyakit tidak menular dan menular, serta kesehatan lingkungan, pada saat ini nilainya adalah, jadi data terakhir 2013 yang sudah dirilis, yaitu 0,4889. Rata nasional Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia, rata nasional adalah 0,5404 dengan nilai tertinggi 0,6508 dan nilai terendah 0,4387, atau posisi peringkat Sulawesi Tengah alhamdulillah adalah pada ke-30 di antara 33 provinsi. Bagaimanapun kita harus melihat ini sebagai suatu tantangan, sehingga dengan tantangan tersebut maka semoga menjadi pemacu bagi kita semua untuk mendorong motivasi kita untuk bekerja sama lebih baik dan optimis bahwa peringkat IPKM Sulawesi Tengah dapat ditingkatkan lagi, insya Allah. Saya kira hal ini cukup beralasan kami sampaikan kepada Bapak Gubernur atau yang mewakili, karena Sulawesi Tengah juga mempunyai prestasi dalam bidang-bidang lain yang juga akan sangat terkait dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Menurut data terakhir, memang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah ini merupakan wilayah yang sangat tinggi pertumbuhan ekonominya, sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi ini, maka sebetulnya tinggal bagaimana kita kemudian merancang dan kemudian melaksanakan program-program unggulan, sehingga pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang yang memprioritaskan pada peningkatan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan itu bukanlah merupakan impian yang kosong. Apa yang berlangsung pada pagi ini saya kira juga sudah dapat membuktikan atau sedikitnya memberikan optimisme kepada kita bahwa masyarakat Sulawesi Tengah ini mampu
dalam hal ini misalnya dapat meluluskan dan menghasilkan lulusan yang melebihi rata-rata nasional, sehingga kalau Sulawesi Tengah atau yang disingkat Sulteng ini menurut pendapat saya juga dapat memperoleh sebutan kawasan yang Sulteng itu tidak hanya Sulawesi Tengah tapi sulit tenggelam. Saya kira ini juga secara fisik, karena walaupun ini di tepi pantai yang berada di Teluk, kemudian dengan bukitnya yang sangat tinggi, maka tsunami mudah-mudahan tidak akan pernah datang, dan seandainya itu juga akan kemudian tidak akan membahayakan terlalu besar bagi masyarakat kita. Demikian yang sambutan kami, dan bila ada hal yang berkenan, yang tidak berkenan kami mohon maaf. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi kekuatan dan pertolongan serta menjadikan semua ikhtiar kita sebagai amal soleh yang diridhoinya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Rektor Universitas Tadulako yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SE MS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, selamat datang Pak di kampus Universitas Tadulako. Yang kami banggakan para perintis, para penerus Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako, yang kami banggakan dan izinkan menyebut nama. Yang pertama, Dr. Haji Sulanto Saledano bersama Ibu, selamat datang. Nanti Bapak Dr. Haji Fajar Waskito, SPKK Konsultan bersama Ibu, selamat datang kembali di Universitas Tadulako. Dan selaku penerus ketiga dari UGM, saya sebutkan Bapak Dekan Konsultan. Para pimpinan SKPD yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang kami hormati para wakil rektor yang sempat hadir, dekan, wakil dekan, staf pengajar dari Fakultas Kedokteran, baik dosen yang memang bermarkas di Fakultas Kedokteran maupun dosen yang bermarkas di rumah sakit pemerintah dan swasta. Keduanya memiliki kedudukan yang sama dalam memberikan bakti terhadap anak-anak kita yang hari ini dilantik dan diambil sumpahnya. Yang saya hormati, yang dibanggakan para orang tua anak kami, Dr. Malwi Latif. Selamat bagi Bapak Ibu yang telah mengantarkan anak kita sampai pada gerbang kedua, memasuki fase berikutnya. Yang kami hormati para dosen dalam lingkungan Universitas yang juga mengambil bagian, termasuk staf administrasi yang tidak sedikit memberikan peran yang strategis dalam pengembangan Universitas Tadulako, termasuk Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di dalamnya. Yang kami banggakan anak-anak kami yang baru saja dilantik sebagai dokter. Insya Allah hari ini adalah hari pertama, jadi bukan hari terakhir. Hari pertama akan memasuki tantangan baru untuk masa depan bangsa. Hadirin yang kami hormati, tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai rahmat dan inayah kepada kita, sehingga pada hari ini ada satu momentum yang tidak bisa hilang dalam sejarah perjalanan Universitas Tadulako. Universitas Tadulako dalam
dalam usianya yang ke-34 tahun. Tentu saja masih balita dibandingkan dengan Universitas Gadjah Mada. Tapi karena Universitas Gadjah Mada, khususnya Fakultas Kedokteran, adalah kakak yang baik, kakak yang rendah hati, maka mampu mengantarkan adik kesayangannya untuk ikut melahirkan dokter-dokter. Gadjah Mada adalah sosok yang tidak perlu diragukan, dan orang-orang yang dari Gadjah Mada juga tidak perlu kita khawatirkan. Keikhlasannya membantu Universitas Darul Akom dalam memberikan hasil dan bukti nyata pada hari ini. Inilah yang disebut dengan kebersamaan dalam membangun bangsa. Tidak ada dosen dari UGM yang pernah memperlihatkan ketidaksungguhan dalam mencerdaskan anak-anakku yang hari ini sudah jadi dokter. Terima kasih untuk UGM, khususnya kepada Fakultas Kedokteran yang begitu ikhlas dan luar biasa. Saya ingin menampilkan beberapa slide untuk anak-anakku dan untuk diri saya sendiri. Tapi tentu orang lain juga bisa melihat. Tidak dilarang. Saya mencoba mengambil sebuah pandangan, judulnya sederhana, ilmu sebagai sumber kesahajaan. Kalau ada yang mau membantah dan tidak sepakat juga tidak dilarang. Kalau ada yang mengatakan siapa bilang, itu juga tidak dilarang. Hidup ini adalah pilihan. Kita bebas memilih, tetapi juga akan sampai pada satu titik pengakhiran. Sukses dan gagal ada di tangan kita, dan campur tangan oleh Allah sangat besar. Dan orang-orang yang mengasihi kita, termasuk orang tua dan guru, sahabat, dan orang-orang dekat lainnya. Itulah sebabnya anak-anakku sekalian, kalau ada yang merasa putus asa, tadi saya dengarkan dari anak-anak kami, di dalam menggeluti pendidikan ini cenderung dan hampir putus asa melihat situasi yang dihadapi. Mungkin anakku tidak sadar bahwa kalian adalah anak pertama, dan anak pertama jarang menikmati banyak kebahagiaan dibandingkan anak bungsu. Karena memang mereka adalah pendekar, dia harus menerobos, dan orang tuanya waktu itu paling tinggi golongan 3A. Kalau dia pegawai negeri, kalau dia kawin sebelum pegawai negeri tentu honorer. Level kehidupan ini artinya akan setanggup dengan keberadaan anak-anakku sekalian sebagai anak pertama di Universitas Darul Akom, khususnya di program pendidikan dokter. Karena itu kalau ada anak pertama yang putus asa, lalu bagaimana dengan adik-adiknya? Karena itu tidak boleh ada keluar, saya hampir putus asa. Hilangkan itu dan segera bangkit, karena adik-adik akan meneladani kalian yang sudah jadi dokter. Jika ada anakku mengatakan saya hampir putus asa, saya juga ingin mengatakan saya juga hampir putus asa jadi rektor menghadapi kedokteran. Tapi saya tidak pernah mau putus asa. Semakin dilema saya sebagai koruptor, semakin saya senang. Intinya cuma satu, diisukan korupsi tapi tidak korupsi jauh lebih mulia dibandingkan tidak ada isu tapi korupsi. Kalau saya putus asa menghadapi kedokteran, gampang saya kasih kocar kacir, saya tanda tangan semua, tapi tidak, saya lakukan yang terbaik untuk kedokteran. Itulah sebabnya anakku sekalian, dan saya kira semua yang berdiri perintis kedokteran tahu ketika berinteraksi dengan saya bagaimana perhatian dari lubuk hati yang paling dalam soal pendidikan kedokteran ini. Kenapa? Saya sadar suatu saat saya juga butuh, kalau sudah bongkok, butuh dokter. Pernah kan anakku sadar ada dokter
Fajar sebagai saksi hidup, dan hadir juga dokter-dokter kala itu di Undata. Ini cuma sejarah, ini tidak usah kita dengarkan, sejarah saja ini, karena sudah menghasilkan. Dokter di Undata mengatakan kalau rektor tidak mau datang di Undata, maka kami tidak akan memberikan pelayanan dalam pendidikan profesi, dan Undata akan menolak. Saya akan mengatakan, saya akan datang karena saya suka tantangan. Begitu kami sampai di sana berdua dengan Dokter Fajar, masih ada Dokter Fajar ini kasih, masih sehat ini. Begitu masuk di ruangan, tak tahu ruangan apa itu dok di sebelah sini. Inilah ciri-ciri Kota Palu. Bapak Ibu sekalian, anakku dokter yang baru dilantik yang saya hormati, kala itu saya lebih duluan datang di ruangan pertemuan itu bersama Dokter Fajar. Dokter Fajar mengatakan kayaknya belum datang semua. Saya bilang sabar dok, orang sabar dikasihani oleh Allah. Tiba-tiba muncul dari belakang, rupanya ada pintu samping pak, muncul semua pakai putih-putih semua. Saya bilang dokter semua memang ini. Dan yang tidak dokter waktu itu cuma saya. Dan kalau orang mau tampil beda harus berbeda dengan yang lain. Jadi saya yang tampil beda karena bukan dokter. Begitu masuk, sumpah tidak bohong saya, tidak satu pun dokter yang senyum, termasuk Dokter Amsa. Tidak apa-apa, ini sejarah. Kan tidak mungkin Dokter Amsa sendiri senyum sementara dokter lain tidak senyum. Ada namanya kebersamaan, dan itu bagian sumpah untuk menjadi anggota IDI. Karena ini adalah perdana, izinkan saya mengambil waktu beberapa saat. Begitu berkumpul semua dokter senior, dan banyak yang saya kenal dokter itu, tapi beliau tidak kenal saya. Alhamdulillah. Begitu pertemuan pertama, ternyata cuma satu kata yang membuat para dokter senior ini bisa memahami kehidupan. Yang saya ambil contoh waktu itu adalah diri saya. Siapa yang mau urus anak-anak kita kalau bukan kita semua? Siapa lagi yang mau membantu mereka ini untuk menjadi dokter kalau bukan Bapak Ibu sekalian yang sudah kebetulan jadi dokter lebih dahulu? Dan saya termasuk yang memerlukan nanti anak-anak itu. Usia saya waktu itu sudah 50, artinya tambah sedikit lagi sudah mulai di lutut terasa. Saya tahu persis bahwa kala itu juga banyak dokter yang sudah 60, dekat-dekat 60 deh. Ada yang 50, 49. Artinya dokter itu juga memerlukan dokter pada saatnya. Itulah yang kami ingatkan beliau-beliau, bahwa jangan terlantarkan mereka anak-anak kita ini. Kalau marah ke rektor, marah saya, jangan korbankan mereka. Itu prinsip. Oleh karena itu, perjalanan panjang yang kami singkatkan itu hari ini telah membuah karya. Terima kasih kepada guru-guru yang telah memberikan yang terbaik. Saya kembali pada slide bahwa pilihan ini gagal dan sukses hanya dibatasi oleh satu lembar atau selai rambut raksasa. Kiri gagal, kanan berhasil. Dibatasi oleh sehelai rambut raksasa. Sudah pernah lihat rambut raksasa? Saya juga belum. Tentu kita memilih sukses. Termasuk ada dua orang. Dua dokter ini baru saja saya bawa ke Jerman, ke Prancis. Untuk apa anak-anakku sekalian? Kami sengaja membawa ke Universitas Medicine Göttingen
atau Göttingen Medicine University, bagian dari Universitas Göttingen. Dua dokter ganteng ini baru menginjakkan kaki di pintu pertama, beliau mengatakan, ini rumah sakit atau kafe? Saya jawab, rumah sakit dok, tapi ada kafenya. Beliau mulai menyapa, bagus juga nanti diuntat begitu, makanya saya bawa dokter. Artinya apa? Melihat itu jauh lebih besar stimulusnya dibandingkan dengan diceritakan orang. Karena itu saya titipkan kepada beliau berdua. Pak Dekan sebelumnya dari Istanbul, beliau dari Jerman juga ke Paris. Kami mengatakan bahwa apa yang bisa dilihat pasti akan bermanfaat pada saatnya. Dan alhamdulillah beliau mengelilingi. Saya lebih banyak duduk karena lutut sudah mulai tidak bersahabat. Beliau masih muda-muda berdua, keliling di beberapa ruang. Memang tidak kelihatan bahwa itu rumah sakit. Di dalamnya ada kafe, di dalamnya ada kayak mall itu dokter. Ada mall, tempat istirahat, semua ada dan tidak mencerminkan bahwa di sini ini orang susah. Tapi mondar-mandir juga kursi roda. Kalau kita di sini kalau ada kursi roda kan langsung asumsinya memang berat karena universitas itu sudah jauh lebih maju dibanding kita. Karena itu kami meminta lagi kepada UGM, jangan biarkan kami untuk menanggung beban ini sendiri. Bantu kami dan terus diberikan yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, pendidikan itu adalah jendela pikir dan jendela hati. Dua ini saja. Apapun pendidikan kita, mulai dari dokter, astronom, apapun itu. Dua ini saja. Jendela pikir adalah imajinasi atau daya jelajah otak. Itu sudah diasah kurang lebih 7 tahun untuk anakku. Demikian juga jendela hati yang biasa disebut dengan kemampuan melakukan daya timbang terhadap apa yang dipikirkan, daya jelajah otak dan daya jelajah hati. Dua-duanya harus dimiliki, karena kalau tidak akan berhadapan dengan apa yang tidak disukai oleh Socrates. Pendidikan bukan untuk mempelajari kenyataan, tetapi untuk melatih otak kita berpikir. Itu yang disebut dengan daya jelajah otak. Karena itu kembali kepada anakku sekalian, yang disampaikan tadi adalah bagian dari soft skill yang diisi dalam daya jelajah hati. Sedangkan daya jelajah otak, hari ini anakku telah dikukuhkan dengan seabrek ilmu dan skillnya. Ada 3. Yang pertama disebutkan komunikasi. Kalau ada dokter yang tidak memiliki kompetensi berkomunikasi, maka itu tanda-tanda gagal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Bisa dibayangkan kalau di depannya ada pasien, kenapa nenek ketok-ketok? Kalau ada dokter begini kan tidak sesuai dengan komunikasi bagi seorang dokter. Dok, saja nunggu. Siapa suruh? Bisa ada kemungkinan muncul itu, bisa, karena kalian bukan malaikat. Ada batas jenuh. Kalau dari pagi sampai pagi berikutnya menghadapi pasien, bisa sumpah dokter dilupa, karena kalian bukan malaikat. Karena itu disitulah pentingnya daya jelajah hati. Pentingnya daya jelajah hati. Dokter bisa ditanya, senior-senior bisa ditanya, pernah juga jengkel sama pasien? Pernah. Termasuk pernah saya rasakan. Marah saya? Tidak. Saya memahami. Karena saya lihat baju dokternya itu sudah banyak kotoran. Artinya beliau bekerja. Di sebelah sini ada darah, di sini ada kotoran, di sini macam-macam.
berarti beliau kerja. Beliau juga manusia biasa. Sementara pasien itu kan semua memerlukan pelayanan di saat mereka membutuhkan. Sementara dokternya juga adalah manusia biasa, penuh keterbatasan. Dalam konteks itu yang penting adalah pengendalian diri. Cepat-cepat ingat, saya sudah disumpah selesai. Walaupun mau maki-maki pasien karena sudah titik jenuh, harus dikendalikan. Dan itu anak-anakku akan hadapi. Nanti kalau sudah mulai ada di sini, SMS saya. Bos, situasi itu mulai muncul. Betul ini. Itulah sebabnya para filsuf mengatakan batas bahasaku adalah batas duniaku. Sema iko tergantung cara berbahasa. Siapa Anda? Tergantung bagaimana Anda bertutur. Karena itu harus, walaupun dalam suasana yang tidak menyenangkan, kalau ada pasien tetap dengan senyum. Masuk om, masuk deh, duduk, saya periksa dulu ya. Padahal di sini aku capek sekali, belum makan lagi, belum bantu lagi by SMS terus. Tadi ada disumpah bahwa demi tugas diancam sama suami juga, tetap menjalankan. Yang kedua, pengendalian diri, takut tertekan bukan karena tak suka. Ini kucing, ada ikan di hadapannya ini. Anak-anakku akan menghadapi godaan, mulai dari broker obat. Iya, saya tahu itu karena saya pernah membaca. Situasi itu anak-anakku akan masuk di wilayah itu. Tapi kalau ada pengendalian diri, ambil sifat kucing yang walaupun sudah di depan mata, dia tidak akan terkam. Padahal kalau dia mau, bisa. Berikutnya, anak-anakku harus berubah, segera berubah. Kalau tidak, sedikit berubah kata, itu bisa mendatangkan banyak perubahan terhadap kalian. Tangan yang anakku pernah hadapi, OSCE, urusan dasar pertanian. Tapi kalau dilihat ruang OSCE-nya ini, saya kira untat, alhamdulillah. Ya, ini masih pakai apa, tirai. Kita sudah tembok. Kan yakin anakku pernah tersiksa di sini. Hari ini hasilnya. Jadi lupakan itu karena itu adalah bagian dari proses. Nah, Undang-Undang Pendidikan Kedokteran nomor 20 tahun 2013 dalam berbagai pasal, khusus di pasal 36 ayat 1, sekarang ini tidak bisa lagi jadi dokter kalau tidak lulus UKM PPD, ujian kompetensi mahasiswa program pendidikan dokter. Itu perintah undang-undang. Karena itu waktu saya dengan Pak Dekan panggil oleh Pak Menteri, di situ masih ada tarik menarik. Yang lulus sebelum tanggal 14 Juni pasal 2014 maka ikut cara lama yang dia diatur oleh Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Yang lulus di atas itu tidak ada pilihan lain kecuali ikut UKM PPD. Tapi sudah ada dokter katanya, kalau menurut informasi waktu itu sudah ada golongan 4A baru mau ikut ujian. Karena waktu diangkat itu langsung menempati kepala rumah sakit, karena mungkin di daerah itu tidak ada dokter selain dia. Jadi lupa praktek, jadi manajemen terus. Begitu mau praktek terhambat pada sertifikat kompetensi, maka diuji kembali dengan pendekatan yang lama itu. Nah, ada juga perguruan tinggi tapi bukan perguruan tinggi negeri. Ijazah itu dimajukan tanggal lulusnya agar mahasiswanya tidak ikut dengan perintah pasal 36 ini. Tapi itu juga ketangkap. Sehingga kita alhamdulillah karena berjalan dengan baik,
penuh perjuangan dan pengorbanan. Nah, yang kami katakan di gambar ini anak-anakku sekalian, tadi sudah disebutkan bahwa yang menunggu giliran UKM PPD ini jumlahnya sangat besar di Indonesia. Kemarin data dari Dokter Ardi itu 2000 sekian, ya, 2500-an. Yang gugur masih 1000 lebih. Berarti hanya 50% sekian yang lolos. Tadulako 90% berarti di atas nasional. Haruskah kita berbahagia? Harus. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa lorong-lorong kecil yang dilewati ini bisa tembus ke sana dan sampai di lantik hari ini itu harus disyukuri, bukan dijadikan untuk takabur. Harus diingat. Saya ingatkan ya. Kenapa? Kadang-kadang kita merasa bahwa saya 20 ikut cuma 13, artinya saya lah. Nah, berarti itu mulai tinggi hati. Hilangkan itu. Kalau mau selamat dunia akhirat. Yang kedua, besar kepala. Saya tembak 1 kali. Yang lain. Nah itu, kalau sudah yang lain, itu berarti mulai ada perasaan. Itu setan. Segera lawan. Dilawan itu. Karena itu terus menggerogoti dari telinga kiri. Luar biasa saya ini. Bayangkan, tidak gampang. Itu muncul. Hati-hati. Itu harus di-manage, harus dikendalikan, Kalau itu berlanjut, bisa lupa diri. Mulai sombong, keluar rasa takabur. Akhirnya apa muncul? Megalomania. Megalomania adalah penyakit yang sulit disembuhkan, termasuk dokter spesialis yang sudah konsultan. Sulit disembuhkan. Tidak ada lagi orang lain yang benar selain dirinya. Tidak ada lagi dokter lain yang hebat kecuali dirinya. Kalau sudah itu muncul, cepat-cepat sholat. Ambil air sholat. Karena itu tanda-tanda yang mulai merasa sifat megalomani ini sangat berbahaya. Inilah yang kami bisa titipkan kepada kalian sebelum melangkah ke fase berikutnya. Karena ini adalah hari pertama untuk fase kedua. Tapi sekali, makanya filsuf mengatakan ada 6 hal seseorang kadang-kadang bisa jadi sombong. Yang pertama, ilmu. Tidak gampang jadi dokter. Tidak gampang. Semua orang tahu tidak gampang. Tapi jangan itu yang membuat kita takabur. Berikutnya, kecantikan. Ini kecantikan mau bertahan berapa lama? Dia bikin juga kegantengan. Paling tinggi 49 tahun. Kalau sudah 51 kayak saya, tak ada lagi. Tamat. Ada batasnya. Kita selalu dibatasi oleh waktu dan ruang anak-anakku sekalian. Berikutnya, ada kekuatan atau kekuasaan. Ada orang sombong sekali. Karena ada jabatan. Direkturnya kadang-kadang dia sombong. Siapa yang pernah masuk ilungan saya lari. Oh pakai sandal, tidak pakai sandal, masuk. Karena jabatan itu cuma amanah. Tidak boleh. Berikutnya, kekayaan. Itu juga yang berikutnya, ada kawan kenal dengan anaknya Pak Gub barangkali. Itu juga penyakit. Karena itu harus dihindari anakku sekalian. Buang itu jauh-jauh. Dan hari ini pasal 37 ayat 1 telah anak lewati, yaitu pengambilan sumpah dokter. Tadi sudah selesai. Yang dijalankan tadi Pak Dekan itu pasal 37 ayat 1. Semua lulusan dokter yang sudah dinyatakan lulus dalam UKM PPD maka wajib mengucapkan sumpah. Tapi masih ada pasal yang menghadap, kalau saya tidak salah pasal 38 ayat 1, harus intensif, penempatan wajib sementara. Itu juga wajib hukumnya. Perintah
kita juga undang-undang. Itu tahap berikutnya. Disitulah kalian anak. Bukan saya bilang ini kan, undang-undang kedokteran. Saat itulah anak-anakku harus diuji. Ada 3 kompetensi yang kalian harus tunjukkan di tengah masyarakat, yaitu kompetensi kepribadian. Jangan sampai anak-anakku tidak diterima di mana berada. Ada dokter di sana, tapi mama biar kita kasih salep ya, dia jawab. Ada dokter satu-satunya di desa itu. Ganteng lagi. Kalau itu terjadi, berarti kompetensi kepribadian harus dipoles kembali. Harus dilihat kembali. Ya, berikutnya kompetensi sosial. Tidak bisa membangun interaksi yang baik. Ini juga penting karena bisa gagal di tempat tugas kalau kompetensi sosial itu tidak memadai. Selalu eksklusif, memisahkan diri dari komunitas yang ada. Mestinya kalau ada orang kumpul-kumpul, masuk. Tanggal baju dokter, masuk agar bisa diterima. Karena tingkat penerimaan masyarakat itu tanda-tanda bahwa kita akan sukses dalam menjalankan. Dan yang berikutnya adalah kompetensi profesional seperti yang anakku sudah jalani. Jadi kompetensi profesional tidak cukup kalau tidak ditopang oleh 2 kompetensi di atas, yaitu kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Itulah ujian di tengah masyarakat pertama yang anak-anakku akan hadapi. Kalau mampu memiliki ini, maka insya Allah kalian akan sukses. Dan kita tetap pesankan selalu rendah hati, karena tidak sedikit orang pintar itu bisa gagal, tidak sedikit orang hebat ternyata bisa jatuh. Anakku sekalian, dan ini pernah saya tunjukkan waktu penerimaan SK ya Dr. Salman ya. Saya selalu ambil ini bukan untuk orang lain, tapi untuk saya. Ternyata manusia itu kan ada siklus. Masa jaya ada yang disebut dengan masa keemasan, dan anakku sekalian itu tahap awal masa keemasan. Hari ini itu tahap awal untuk memasuki itu. Ini gambar siklus manusia mulai dari belum ada sampai tidak ada lagi, baik laki-laki maupun perempuan. Dan saya kira anak-anakku ada di kotak ini. Ada di kotak itu adalah awal-awal kejayaan. Sudah mulai jadi dokter, mulai dapat pekerjaan, mulai ini dan seterusnya. Tapi jangan lupa, waktu tidak bisa dihalang dan terus akan berlanjut. Dan di sini masa-masa ganteng dalam kurung. Yang laki-laki masa-masa tampannya begitu berbinar. Yang perempuan juga masa kecantikannya begitu luar biasa. Tapi jangan lupa suatu saat berakhir dengan tongkat. Itulah sebabnya kita harus selalu rendah hati, rendah hati, rendah hati. Dan ya semua ada akhirnya. Sudah disumpah, anakku sudah bermati, memberikan baktinya di tengah masyarakat. Yang dokter perempuan juga sudah memberikan layanannya dengan baik, dan terus akan berjalan dan waktu, dan semua akan ada akhirnya. Yang terakhir tetap dream. Tidak ada yang bisa menghindari. Karena itu gunakan waktu yang ada pada anakku sekalian. Saya ulangi gambar pertama. Gunakan itu. Masih ada posisi di antara ini. Masa perjuangan di sini anakku sudah lewati, masuk pada masa keemasan. Tapi ini juga akan berakhir. Karena itu dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai kita kehabisan waktu. Dan tetap optimis, karena kalian adalah anak bangsa. Insya Allah perjalanan berikutnya tetap akan meraih yang terbaik dengan penuh kerendahan hati. Dan saya kira
lihat bendera keberhasilan sebagai dokter kini telah dalam genggaman. Kegagalan buang jauh-jauh. Dan aku harus sukses karena kesuksesan ditentukan oleh dua tadi, soft skill yang saya sebutkan dan hard skill yang sampai anak-anakku bisa dilantik dan dikukuhkan. Saya kira ini sekedar buah-buah pikiran. Semangat pengabdi untuk anak sekalian, dan jangan lupa alma mater. Bakti orang tua jangan dilupa. Para guru, semoga kalian menjadi orang yang memberi nilai tambah di tengah masyarakat yang memerlukan pengabdian kalian. Demikian bisa kami sampaikan. Saya mohon Bapak Gubernur memberikan wejangan-wejangan kepada anak kita. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan dalam perjalanan anakku kurang lebih 7 tahun, dan mungkin bertemu dengan saya kurang lebih 5 tahunan atau 4 tahunan, semua dinamika itu adalah bukti suasana baru. Sama ketika Timor Leste merdeka, mereka juga terombang ambing. Demikian juga ketika bangsa ini mulai merdeka, ketika Fakultas Kedokteran mulai didirikan, juga penuh suka duka. Kami yakin Gajah Mada pada saat itu juga seperti itu. Jangan lihat Gajah Mada saat ini, tapi insya Allah Tadulako juga akan ikut seperti Gajah Mada. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.